Shalom next gen. Yuk sama-sama kita bawa pujian penyembahan kita buat Raja di atas segala raja. Come on, let's sing. Raise a hallelujah. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. Come on, church, let's sing. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. We're gonna sing for you, Lord. Yes, Jesus. I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. I will wash the darkness free. I raise a hallelujah. I raise a sing a little louder for you, Lord. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Come on, getting louder for Jesus. Sing a little louder. Sing a little louder, louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight. Let's go. Sing a little louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder.
Everybody sing. For the Lord is good and His love endures. Yes, the Lord is good forever. And I'll shout it out from the mountain tops. Yes, the Lord is good forever. For the Lord is good and His love endures. Yes, the Lord is good forever. And I'll shout it out from the mountain tops. Yes, the Lord is good forever. Yes, thank you, Lord. Your next gen. Give him praise. Tiba sangkakala di gunungnya yang kudus, bersiap untuk berperang, nyatakan kuasanya. Janganlah kau takut dan janganlah bimbang. Yesus yang berperang dan mengangkat kita. Once again. Tiba sangkakala di gunungnya yang kudus, bersiap untuk berperang, nyatakan kuasanya. Janganlah kau takut dan janganlah bimbang. Yesus yang berperang dan mengangkat kita. Dia Tuhan telah memperdengarkan suaranya.
kita buat iblis gemetar dan hancurkan kuasanya. Bergerak maju, gerakan senap senjatanya, bersiap untuk menang, karena Dia panglima kita. Come on, next gen. Tiuplah sangkakala di gunungnya yang kudus, bersiap untuk berperang, nyatakan kuasanya. Janganlah kau takut dan janganlah bimbang. Yesus yang berperang dan mengangkat kita. Ya Tuhan, telah memperdengarkan suaranya, kita buat iblis gemetar dan hancurkan kuasanya. Bergerak maju, gerakan senap senjatanya, bersiap untuk menang, karena Dia panglima kita. Pam, pararap, pam, pam, parap. Pararap, pam, pam, parap. Pararap, pam, pam, parap. Pararap, pararap, parap, pam. Pararap, pam, pam, parap. Pararap, pam, pam, parap. Pararap, pam, pam, parap. Pararap, pararap, parap. Janganlah kau takut dan janganlah bimbang. Yesus yang berperang dan mengangkat kita. Dia Tuhan, telah memperdengarkan suaranya, kita buat iblis gemetar dan hancurkan kuasanya. Bergerak maju, gerakan senap senjatanya, bersiap untuk menang, karena Dia panglima kita. Bersiap untuk menang, karena Dia panglima kita. Sekali lagi. Bersiap untuk menang, karena Dia panglima kita. Woo! Woo! Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih kalau kami masih bisa beribadah dan memuji menyembah-Mu. Melalui pujian dan penyembahan kami mau nyatakan Tuhan bahwa Engkau baik, Engkau berdaulat atas kehidupan kami, dan kami percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Bapak, sebentar kami mau memberi dengan sukacita, biar persembahan kami ini Tuhan bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami, bisa dipergunakan Tuhan untuk terus memperluas pekerjaan tangan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke nomor rekening yang ada di layar atau scan QR code yang ada di layar. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita deklarasikan persembahan pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, komunitas di mana kami berada. Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Perlindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna. Menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia kami menjadi generasi yang relevan, yang memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus, amin. Bapak, terima kasih buat kebaikan Tuhan selama seminggu yang sudah berlalu. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh kembali beribadah secara online.
Kalau sebentar kami juga mau mendengarkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Berikanlah kami hati seorang hamba dan telinga seorang murid untuk menyambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari semua sama-sama kita katakan amin. Halo semua, posisi apa kabarnya? Welcome to the new series. Jadi kita udah menyelesaikan satu series yang cukup panjang kemarin, yaitu Counterfeit. Dan hari ini kita akan masuk ke dalam satu series yang baru, yaitu Bittersweet, atau bahasa Indonesianya artinya pahit manis gitu ya. Jadi dari judul aja kelihatan bahwa dalam series ini kita mau ngomongin hal-hal yang atau kejadian-kejadian yang ada rasa pahitnya tapi ada manisnya juga gitu ya. Dan gue mau mulai dulu dari bitternya teman-teman, dari pahitnya. Kejadian-kejadian apa sih atau hal-hal apa sih yang bisa bikin kita timbul rasa pahit gitu ya dalam diri kita. Mungkin contoh sepele yang bisa gue pikir adalah ketika kita dikerjain atau di prank sama teman kita. Mungkin buat beberapa di antara kita yang suka scroll TikTok atau Instagram atau lihat-lihat YouTube, banyak kali ya video-video, konten-konten yang bikin tentang prank. Mulai dari yang lucu-lucu yang memang betul bisa menghibur kita, bikin kita ketawa-ketawa sendiri. Tapi ada juga video-video yang bilangnya prank tapi keterlaluan, ya kayaknya nggak lucu lah. Kalau kita buka komennya juga orang-orang pada bilang, wah parah, nggak lucu, bukan prank, bla bla bla. Ya nggak? Mungkin lu pernah lihat ketika ada orang yang lagi asik-asik main game, lalu temennya nyukur rambutnya dari belakang sampai pitak, sampai bolong gitu beneran. Ya, atau ada lagi temennya nih yang lain, cewek nih ya, cewek lagi tidur, habis itu tiba-tiba temennya datang nyukur alisnya beneran sampai botak. Jadi bisa kalian bayangin gimana kalau itu adalah kalian. Gue rasa reaksi pertama yang pasti muncul adalah kita marah ya, kita kesal, walaupun judulnya adalah prank gitu kan. Apalagi buat cewek-cewek tadi dicukur alisnya, gue rasa pasti ngamuk banget. Karena sekarang tuh kayaknya alis adalah mahkotanya perempuan gitu ya, bukan rambut lagi. Oke, jadi itu adalah contoh-contoh yang mungkin bisa bikin kita marah, kesel, dan ujung-ujungnya kepahitan. Tapi dari dalam hidup ini, gue yakin ada banyak sekali contoh-contoh lain ya, yang bukan sekedar prank, tapi hal-hal yang lebih serius, hal-hal yang lebih real, yang bisa juga bikin kita kesel, bikin kita marah, dan bikin kita untuk timbul rasanya bitterness atau kepahitan dalam kehidupan kita. Contohnya apa? Banyak ya, mungkin teman-teman kita, kalian lihat minggu lalu kok tiba-tiba mereka Zoom meeting nih, mereka Google Meet nih, ketemuan, hahaha di Instastory, gitu kan, di tag-tag, tapi kalian gak diajak. Sekali, dua kali mungkin oke lah, tapi kok 3, 4 kali, 5 kali seterusnya, kalian gak diajak. Mulai bertanya-tanya dong, mereka teman gue bukan sih? Gitu kan, akhirnya timbul kecewa, lama-kelamaan jadi bitterness, jadi kepahitan. Atau mungkin teman kalian yang udah kalian temenin dari kecil, sahabat kalian gitu ya dari dulu, tiba-tiba kalian dengar nih dari orang lain, si temen lu itu kemarin ngomongin lu loh gini, dan itu nggak enak teman-teman. Kalian tahu omongan dia itu nggak enak. Akhirnya kalian mulai bertanya-tanya, ini sahabat gue beneran apa bukan nih? Gitu kan, timbul rasanya kecewa, sakit hati dalam diri kita semua, dan ujung-ujungnya bisa timbul namanya bitterness juga, kepahitan. Atau mungkin dari keluarga teman-teman ya, orang tua, mereka bilang jangan kuliah ke luar negeri, padahal itu adalah impian lu dari kecil. Atau mungkin janganlah, udah nggak usah belajar motor, nggak usah naik motor sendiri, nggak usah punya motor sendiri, nggak usah belajar nyetir mobil segala ya. Atau jangan, nggak usah lah pergi ke party, ke pestanya teman-teman lu. Kayaknya mereka tuh ngomong no buat semua hal yang lu pengenin. Dari sana lu bisa timbul sakit hati juga, kekecewaan, dan juga bitterness ya. Atau mungkin siapa? Saudara lu, kakak lu, adik lu, udah dibilang suruh beli sendiri tapi nggak mau beli, ujung-ujungnya pinjem punya lu mulu ya kan. Bukan cuma pinjem, mungkin waktu itu juga nggak sengaja dirusak lagi barang lu. Atau mungkin kaos kesayangan lu nggak sengaja dipinjem, habis itu ketumpahan saus dan lain sebagainya ya. Sekali, dua kali, 3 kali, semua hal itu numpuk, akhirnya jadi kepahitan teman-teman, jadi bitterness. Dan masih banyak lagi contohnya yang mungkin nggak bisa gue sebutin satu persatu teman-teman. Tapi tahu nggak, ketika kita ngerasain bitterness itu sedikit demi sedikit, itu juga lama-kelamaan akan timbul rasa manisnya teman-teman. So that a little bit of bitterness can start to feel sweet. Gimana maksudnya?
Kalau buat bitterness-nya mungkin semua udah jelas ya. Ketika kita dijahatin, ketika kita dikecewain, itu akan timbul rasa pahitnya. That's the bitter part. Nah, tapi ketika kita simpan itu terus-menerus, ya, dan kemudian kita ingat-ingat lagi, maka apa sih yang biasa kita lakukan? Kita biasa ngomel-ngomel sendiri ya. Ketika kita ingat keburukan orang lain, kejahatan orang lain yang dulu dia perbuat sama kita, biasa kita ngomel-ngomel sendiri, kita maki-maki mungkin sendiri, atau yang lebih seru lagi adalah kita ajak ngobrol teman kita yang lain, lalu kita kata-katain dia bareng gitu kan. Wah gila sih itu dulu, tahun lalu dia gini-giniin gue sumpahin bla 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 bla. Iya nggak sih? Dan tanpa kita sadari sebenarnya hal itu akan muncul rasa pleasantnya dalam diri kita. Dan tanpa kita sadari lagi teman-teman, kita tuh seolah-olah kecanduan ya sama hal-hal kayak tadi. Jadi akibatnya apa? Kita nggak rela buat let go perasaan bitterness itu. Kita nggak rela untuk melepaskan semua itu. Kita nggak mau semudah itu segampang itu buat ngelupain hal tersebut. Karena ada sweetness-nya itu tadi yang melekat, walaupun sedikit ya. Jadi sweetness yang muncul dari segala bitterness yang kita hadapi, teman-teman. Nah, mungkin sampai di sini kalian udah bisa menebak bahwa series Bittersweet ini akan banyak ngomongin tentang yang namanya pengampunan atau forgiveness. Dan gue tahu mungkin beberapa di antara kita juga udah mulai berpikir bahwa aduh, pengampunan lagi, forgiveness lagi, gue udah capek, gue udah bosen ya dengerin tentang semua hal ini. Tapi tahu nggak teman-teman? Walaupun hal ini adalah salah satu hal yang mungkin paling sering kita dengar, tapi menurut gua ini juga adalah salah satu hal yang paling susah untuk dilakukan. And maybe that's the reason kenapa kita sering banget dengar tentang hal ini, gitu ya. Dan bahkan orang-orang yang bilang tadi udah bosan, udah capek dengerin tentang ini, belum tentu orang-orang itu udah pernah bisa melakukannya atau mengaplikasikannya dengan baik. Gitu. Jadi gue percaya di series ini Bittersweet selama 3 minggu ini bisa menjadi a very good reminder buat kita semua. Dan bukan cuma reminder aja, tapi gue berdoa series ini bisa menjadi langkah awal buat kita berani untuk take the real action, gitu ya. Nah, jadi untuk membuka series ini, hari ini kita mau bahas dulu tentang konsep bitterness itu sendiri. Bahwa konsep kepahitan itu sendiri, teman-teman, itu sebenarnya udah muncul dari dulu ya, walaupun mungkin kata-katanya kepahitan, bitterness itu baru dipakai akhir-akhir ini. Dulu mungkin cuma dipakai untuk makanan aja gitu kan, nyicip pahit kita bilangnya kepahitan. Tapi konsepnya itu sendiri, kepahitan itu sendiri, itu udah muncul dari zaman Alkitab dulu ya. Mungkin sekitar 2000 tahun yang lalu ketika gereja mula-mula itu baru pertama kali berdiri, ada satu tokoh yang paling dikenal, yang paling populer, yaitu Paulus. Ya, jadi ketika semua orang ngomongin Kristen, ketika semua orang ngomongin tentang pengikut Yesus, pasti orang-orang kenal namanya Paulus. Tapi akibat ketenarannya itu, akibat kepopulerannya dia itu, si Paulus juga yang menjadi target buat orang-orang anti Kristen, teman-teman. Ya, jadi dia yang juga ditargetin bagi orang-orang yang anti Yesus. Ditargetin maksudnya kayak apa? Ya diincer ya. Kalau kita baca kisahnya si Paulus, kita tahu bahwa dia pernah masuk penjara, bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Dia pernah disiksa, ya, he was beaten. Dia mungkin dipukulin, mungkin dia dilempar batu, dia dicambuk mungkin ya. Pokoknya hidup dia itu nggak enak, tersiksa. Padahal hidup dia ini benar. Dia hidup untuk Yesus, dia mengabarkan Injil, ya, dia membantu development di gereja mula-mula waktu itu. Tapi begini yang dia terima, oke? Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa si Paulus ini punyalah segala hak. Kalau dia mau bilang dia itu kepahitan, gue setuju, gitu kan? Jadi kalau dia mau bilang dia itu kepahitan, gue sangat-sangat setuju, karena hidup dia itu sangat-sangat berat, teman-teman. Padahal dia hidup dengan benar. Tapi yang menarik adalah di sini kita bisa lihat bahwa apa yang Paulus bilang tentang bitterness, tentang kepahitan, itu mungkin 180 derajat bertolak belakang sama apa yang selama ini kita pikirkan, teman-teman. Dalam salah satu suratnya di 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-15 bagian yang A dikatakan, make sure that nobody pays back wrong for wrong. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat
dengan jahat. Mungkin buat beberapa di antara kita yang dengar pays back atau balas, yang membalas dendam, revenge, itu adalah kata-kata yang strong. Enggak lah, gue nggak kayak gitu mungkin ya. Gue nggak plotting revenge gue. Gue nggak punya satu ruangan khusus yang isinya foto-foto musuh-musuh gue, kemudian gue tancep-tancepin, gue silang-silangin. Enggak, gue nggak kayak gitu. Nah tapi yang dimaksud Paulus tentang pays back wrong for wrong itu bukan berarti selalu berbicara tentang balas dendam. Pays back wrong for wrong itu bisa juga berbunyi kayak gini. Well, dia udah ngejahatin gua dan dia belum pernah minta maaf sama gua, jadi ya udahlah, gua nggak bisa maafin dia dong. Ya dia belum pernah minta maaf. That's also pays back wrong for wrong. Atau mungkin dia belum dia belum membayar gua atas kesalahan-kesalahan yang dia perbuat sama gua. Jadi ya mohon maaf nih, gua nggak bisa maafin dia. Paulus bilang that's also pays back wrong for wrong. Atau dia nggak layak buat dapetin permintaan maaf gua, ya. Dia nggak layak buat dapet pengampunan gua, karena lu bayangin apa yang dia udah lakukan sama gua tuh jahat banget, bla 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 bla. Kata Paulus, that's also pays back wrong for wrong. Jadi nggak selalu tentang balas kejahatan yang kita pikirin, tapi ternyata dengan tidak mengampuni itu juga pays back wrong for wrong atau membalas jahat dengan jahat. Dan Paulus bilang hari ini untuk stop cycle-nya. Kalau orang membalas jahat dengan jahat, lalu orang itu juga membalas jahat dengan jahat, maka akan muter terus siklus kejahatan itu. Dan Paulus bilang di sini untuk stop, jangan balas kejahatan dengan kejahatan lagi. Tapi di ayat selanjutnya si Paulus bilang, ya 1 Tesalonika 5 ayat 15b, but always strive to do what is good for each other and for everyone else. Tapi upayakanlah yang baik untuk sesamamu dan juga untuk semua orang. Jadi si Paulus ini bilang ya bukan cuma stop cycle kejahatan tadi, tapi juga disuruh untuk membalasnya dengan kebaikan. Bayangin teman-teman, susah banget gak tuh? Ya, jadi kita disuruh kalau ada peribahasa dulu membalas air susu dengan air susu dibalas air tuba gitu ya. Tapi sekarang kita disuruh membalas air tuba dengan air susu. Bisa bayangin, ini kedengarannya nggak fair, nggak adil. Tapi hari ini gue mau bilang bahwa memang betul ini nggak adil teman-teman. Tapi di sini kita tahu bahwa ketika kita belajar mengikut Yesus, ya kita belajar dari Paulus untuk bagaimana caranya mengikut Yesus dengan baik. Di sini kita tahu bahwa ketika kita belajar semakin dalam tentang Yesus, Yesus itu bisa mengubah perspektif kita dalam kehidupan di banyak aspek ya. Termasuk hari ini salah satu yang kita pelajari adalah tentang pengampunan itu sendiri. Oke. Dulu gue pernah dengar satu istilah, satu statement yang bilang bahwa ketika kita tidak mengampuni orang, ketika kita dendam sama orang, itu tuh sama aja kayak kita minum racun, tapi kita berharap orang lain yang mati. Dulu gue agak kurang paham gitu ya, tapi semakin kesini semakin make sense teman-teman. Ya, dibilang unforgiveness itu kayak kita minum racun, tapi berharap orang lain yang mati, orang lain yang kesakitan. Semakin kesini gue semakin mikir benar juga ya. Karena ketika kita dendam sama orang, ketika kita marah sama orang, dan kita ingat-ingat lagi kesalahan orang, itu yang berdampak buruk itu bukan orang lain, teman-teman. Ketika kita ngomel-ngomel, ketika kita ngedumel, ketika kita julitin sama orang lain, kita makin panas, kita makin kesel, gitu ya. Mungkin kita jadi nggak mood ngapa-ngapain. Di satu sisi, orang lain yang kita omongin tadi, yang kita marah sama dia itu, orang lain itu nggak berasa apa-apa. Mungkin dia lagi di sana menjalani kehidupan dia seperti biasa, dia ketawa hahaha. Sementara kita di sini ya kita makin panas, kita makin nggak mood ngapa-ngapain. Jadi benar teman-teman, gua rasa statement tadi. Semakin kita fokus sama kemarahan kita, semakin kita fokus sama dendamnya kita, maka akan semakin meracuni diri kita sendiri, bukan meracuni orang lain. Oke, so jadi konsep yang selama ini mungkin kita dengar bahwa, atau konsep yang selama ini kita pikir bahwa forgiveness itu buat orang lain, forgiveness is for the other person. Sebenarnya itu salah teman-teman. Gimana kalau hari ini gue bilang bahwa forgiveness is actually for me. Forgiveness is actually for me. Karena coba pikirin teman-teman, ketika kita memutuskan untuk memaafin orang lain,
maka orang lain yang kita maafin itu, dia tuh nggak mendapat apa-apa, dia nggak mendapatkan benefit apa-apa, ya. Sebelum lu maafin dia, setelah lu maafin dia, mungkin nggak ada bedanya buat dia. Ya mungkin sekarang ketika lu diajak ngobrol, lu jadi lebih pengen, tapi mungkin dia juga nggak terlalu peduli mau ngobrol sama lu atau enggak gitu ya. Jadi ketika kita maafin orang lain, nggak ada benefitnya buat dia. Tapi coba pikirin lagi, sebenarnya ketika kita maafin orang lain, yang paling dapat banyak benefit itu adalah diri kita sendiri, teman-teman. Kita jadi terlepas yang tadinya kita terbelenggu ya, kita terikat sama rasa benci itu, kita jadi nggak mood ngapa-ngapain, kita jadi panas terus bawaannya ketika kita ingat kesalahan orang lain. Tapi ketika kita memutuskan untuk melepaskan pengampunan, maka benefitnya itu di kita semua, teman-teman. So forgiveness is actually for me, bukan buat orang lain. Nah, tapi di sini ada beberapa hal yang mau gue clarify ya. Jangan salah paham, teman-teman. Ketika gue bilang melepaskan pengampunan, ketika gue bilang mengampuni, bukan berarti itu membenarkan apa yang orang lain lakukan. Ya, ketika mungkin mereka ngejahatin lu, ketika mungkin mereka berbuat salah sama lu, mereka tetap salah, gitu ya. Bukan berarti ketika kita mengampuni orang lain itu jadi benar, dan bukan berarti juga ketika kita mengampuni, kita harus tetap berteman sama dia. Bukan berarti juga ketika kita mengampuni dia, kita harus tetap pacaran sama dia. Ya, bukan berarti ketika kita mengampuni, itu kita udah rela, yaudah lu mau apain gua aja, boleh. Lu mau jahatin gua lagi, boleh. Bukan, teman-teman. Ya, kita boleh mengampuni, kita juga boleh untuk set boundaries yang baru. Oke, gua ampunin lu, tapi kita jadi teman, tetap teman ya, tapi mungkin kita nggak bisa teman sahabat yang sedekat dulu lagi, seperti itu, teman-teman. Oke, jadi dengan kita mengampuni, jangan salah sangka, bukan berarti kita terima dia mau jahatin gue lagi boleh, dia mau ngecewain gue lagi boleh, dan sebagainya. Oke ya, apalagi kalau dia main fisik yang dipukulin terus menerus, jangan berarti lu diem aja, tapi lu speak up, lu ngomong mungkin, atau mungkin ya lu defense yourself, gitu ya. So that's about forgiveness, teman-teman. Dan kalau kita ngomongin tentang aplikasi, ada salah satu pertanyaan, teman-teman, ya. Aplikasi apa yang bisa kita bawa pulang dari hal yang kita pelajari dari Paulus hari ini? Ada dua hal, teman-teman. Yang pertama, gue mau kita tahu dulu cara untuk mengidentifikasi apakah kita itu sebenarnya menyimpan kepahitan. Karena ada juga orang-orang yang bitter, yang dia bitter, tapi dia denial, teman-teman. Ya, dia merasa bahwa dia enggak kok, gitu doang mah, enggak lah, gue enggak kecewa, enggak merasakan kepahitan. Di sini ada 5 hal yang pertanyaan yang bisa kalian pakai untuk mengecek apakah kalian itu menyimpan rasa kepahitan. Yang pertama, do you have arguments with someone in your head? Tahu nggak sih ketika kita biasa lagi kesel gitu kan, mungkin waktu itu kita lagi berargumen sama dia, tapi kita hold back, kita nggak jawab dia, tapi begitu kita pulang sampai rumah, kita putar lagi argumen kita sama orang itu, terus kita jadi kesel sendiri, kita kayak pengen ngomong ini loh tadi, cuma kita nggak keluarin, right? Itu pertanyaan pertama. Pernah nggak lo berpikiran berargumen sama orang di pikiran lo kayak gitu? Yang kedua, are you giving a close friend or family member the silent treatment? Mungkin lo nggak marah, lo nggak menunjukkan lo marah gitu ya, tapi lo kasih mereka silent treatment. Tahu ya, mungkin lo diem-diem aja dan lain sebagainya. 3, do you consistently subtweet comments in person or online to someone? Subtweet, buat teman-teman yang nggak tahu, itu kayaknya bahasa anak-anak Twitter gitu ya. Subtweet itu ketika kita nge-tweet tentang orang tertentu, tapi kita nggak mention dia, kita nggak nge-tag dia, gitu ya. Mungkin zaman sekarang kayak Instagram Story ini latarnya belakangnya hitam semua, terus tulisan-tulisan doang, terus close friend. Nah itu, teman-teman ya, itu yang mungkin disebut sebagai subtweet. Jadi seolah-olah kita nyindir atau kita ngomongin orang lain di belakang. Nomor 4, do you leave passive aggressive comments on someone's Instagram pics? Lu komen nggak? Kelihatannya mungkin pasif agresif. Jadi pasif agresif itu mungkin kelihatannya komen lu fine-fine aja, baik, muji, tapi sebenarnya di balik itu ada niat lu yang pengen ngatain dia mungkin. Atau ya yang lebih menarik lagi, yang mungkin lebih sering dilakukan adalah mungkin lu screenshot foto orang tersebut,
habis itu lu share ke teman lu. Nah, di situ lu kata-katain mereka tuh. Ya mungkin lu ketawain mereka dan lain-lain. Gitu ya. Pernah nggak lu melakukan semua itu? Nomor 5, yang terakhir ya. Do you think about ways you can pay someone back for what they did to you? Apakah lu pernah mikir untuk gimana ya cara gue balas dendam, atau gimana ya cara supaya dia tuh juga ngerasain kayak yang gue rasakan sama ini? Kalau lu jawab pertanyaan 5 tadi, salah satunya aja di antara 5 tadi ada yang yes satu aja, mungkin lu punya kepahitan, teman-teman. Dan hal terbaik yang hari ini bisa gue sampaikan kalian semua adalah dengan let go, dengan forgive atau dengan memaafkan, teman-teman. Walaupun gue tahu beberapa di antara kalian mungkin bilang, aduh, permasalahan gue, sakit hati gue tuh bukanlah sakit hati yang sepele, bukan cuma kayak tadi doang. Ada berbagai masalah yang lebih real, yang nggak bisa gue ceritain. Well, gue tahu ini berat, teman-teman, tapi seberat apapun sakit hati yang kalian rasakan, ya, mau levelnya seberat apapun, gue harus bilang bahwa satu-satunya cara yang terbaik yang bisa lo praktekkan habis ini adalah dengan mengampuni. Satu-satunya cara yang bisa lo praktekkan habis ini supaya lo bisa lepas, supaya lo bisa free lagi, supaya lo bisa dapat freedom, itu adalah dengan lo mengampuni, teman-teman. Walaupun mungkin mereka belum minta maaf, walaupun mungkin mereka nggak layak untuk mendapatkan itu, ya, karena Yesus sendiri itu mencontohkan ke kita semua seperti itu. Yesus mengampuni dosa kita sebelum mungkin kita tahu bahwa kita berdosa, sebelum kita mengakui dosa-dosa kita, sebelum kita bertobat, teman-teman. That's the essence of forgiveness. Kita bisa mengampuni orang-orang tersebut sebelum mereka bahkan merasa bersalah, sebelum mereka bahkan minta maaf sama kita. I know it's a lot, ya, bukan a lot lagi, tapi bahkan it's impossible. Tapi gue mau encourage kita semua untuk melakukan ini, karena ini adalah hal yang terbaik, teman-teman, yang bisa kita lakukan terhadap hal-hal terburuk yang pernah terjadi sama kita. Because forgiving is the best thing you can do to the worst thing that happened to you. Oke, dan di sini gue ada beberapa tips ya untuk mungkin lo bisa mulai untuk mempraktekkan pengampunan. Yang pertama, acknowledge your feelings. Kalau memang lu merasa sakit hati, kalau memang lu merasa kecewa, lu bilang aja iya. Jangan denial, jangan pura-pura nggak merasakan itu. Karena dengan pura-pura seperti itu nggak akan melepaskan lu dari perasaan-perasaan seperti itu. Yang kedua adalah, kalau lu udah tahu apa yang lu rasakan, jangan biarkan perasaan itu ngontrol hidup lu. Walaupun perasaan itu bilang, ayo lu harus balas dendam, ayo lu harus kasih dia pelajaran, tapi jangan sampai, teman-teman, perasaan itu mengganggu hari-hari lu atau bahkan mengontrol hidup lu. Dan yang ketiga adalah repeat step 1 dan 2 tadi, karena gue tahu hal-hal kayak gini it cannot happen overnight, nggak bisa terjadi secara instan, teman-teman. Mungkin ini butuh beberapa bulan, beberapa minggu, bahkan beberapa tahun. Jadi yang penting adalah konsistensi dalam melakukan itu secara terus-menerus. Okay? So acknowledge your feelings, dan yang kedua, don't let your feelings control you. Oke, teman-teman. Dan hari ini gue mau tutup dengan bottom line kita, bahwa bottom line ini merupakan fundamental truth about bitterness gitu ya. Ini adalah kebenaran yang harus kita tahu tentang kepahitan, bahwa the more you hold onto a grudge, the more it holds onto you. The more you hold onto a grudge, the more it holds onto you. Jadi semakin kita pegang erat rasa kebencian kita, semakin kita pegang erat rasa sakit hati kita, maka semakin rasa-rasa itu akan mengontrol hidup kita, teman-teman. Oke? Jadi gue mau reminder aja apa yang tadi gue sempat bilang di atas, teman-teman, bahwa forgiveness is actually not for everybody else. Forgiveness itu bukan untuk keuntungan siapa-siapa, but actually forgiveness is for me. And remember, because forgiving is the best thing that you can do with the worst stuff that happens to you. Memaafkan adalah hal terbaik yang bisa lo lakukan terhadap hal-hal terburuk yang pernah terjadi sama lo. Karena dengan memaafkan itu bisa membebaskan lu dari segala macam negativity, dari segala macam
perasaan-perasaan gak enak yang selama ini menghantui lo, mungkin yang selama ini terikat sama lo. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami ucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang Kau sampaikan pada kami hari ini. Dan bersyukur untuk reminder yang Kau berikan pada kami untuk memaafkan orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, ajar kami Bapak hari ini untuk bisa berani untuk mengambil step tersebut. Walaupun kami tahu itu susah, kami tahu itu hampir mustahil untuk kami lakukan Tuhan. Tapi kami percaya dengan bantuan Roh Kudus, dengan bantuan Kau, gak ada satupun hal yang mustahil. Aku berdoa Tuhan untuk setiap anakmu yang hari ini mengambil komitmen untuk mau coba untuk mengampuni setiap orang bersalah sama mereka. Aku berdoa biar Tuhan sendiri yang pimpin langkah mereka, biar Roh Kudus yang pimpin langkah mereka, supaya setiap kali mereka merasa menyerah, setiap kali mereka merasa susah, Tuhan sendiri yang angkat mereka kembali, dan Tuhan sendiri yang bantu mereka sampai pada akhirnya mereka bisa terlepas dari segala rasa sakit hati, dari segala rasa kepahitan yang mungkin selama ini menghantui hidup mereka. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, sebentar lagi kita akan menerima perjamuan kudus. Mari kita persiapkan anggur dan roti kita masing-masing. Jika semua sudah, saya jemput untuk bangkit berdiri di tempat di mana saudara berada. Dan mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus." Mari sembah Tuhan. Naikkan syukurmu atas kebaikannya yang tidak pernah berhenti, atas hidupmu, atas keluargamu. Naikkan syukurmu. Syambaraku diamburulo bonaya sianda de diambaraka diarala barala 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 naya sianda de diambarala naya. Reke diamburulo bonaya siambaraki di diambaraya naya se diarala naya sianda dan de kiaralamu. Ajaib Tuhan, perkasa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Minggu demi minggu Tuhan pelihara kami. Bulan demi bulan Tuhan pelihara kami. Meskipun kami beribadah dari tempat kami masing-masing, tapi kami tahu Tuhan gak pernah meninggalkan kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan dari tempat ini biarlah berkat-Mu mengalir Tuhan atas setiap anak-anak muda Tuhan yang mendengar firman-Mu. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Tuhan yang tolong orang tua mereka yang sedang menghadapi kesulitan. Tuhan biarlah momen ini menjadi momen di mana kami semua, keluarga kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apa yang belum pernah kami alami sebelumnya akan kami alami saat-saat ini Tuhan. Tuhan pulihkan pekerjaan orang tua kami. Tuhan pulihkan bisnis usaha orang tua kami.
Biarlah Tuhan setiap kami yang sekolah, setiap kami yang kuliah bisa tetap terus Tuhan. Tidak ada yang putus sekolah, tidak ada yang putus kuliah Tuhan di tempat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak pernah kurang panjang tangan-Mu atas keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga memberkati gereja kami, terima kasih Tuhan. Yang mau terus Tuhan menjadi wadah tempat kami berlatih, kami dididik Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang bisa menghargai Yesus. Persiapkan kami Tuhan untuk bisa menyambut Pentakosta yang ketiga. Aku berdoa setiap anak-anak muda akan bertumbuh Tuhan, setiap hari semakin dekat, segambar dan serupa dengan Tuhan. Sehingga pada waktu Roh-Mu Tuhan dicurahkan besar-besaran, kami adalah anak-anak muda yang siap dipakai Tuhan untuk menjadi alat-Mu, menjadi mentor, menjadi sahabat, menjadi keluarga yang baik Tuhan bagi anak-anak muda yang lain. Berkati bangsa kami Tuhan, pulihkan Indonesia. Biarkan Tuhan tolong supaya bangsa kami Tuhan menjadi negara yang maju. Menjadi bangsa yang tidak lagi menengah, tapi menjadi bangsa yang maju Tuhan, yang bisa melunasi setiap hutang-hutangnya. Semakin damai, penuh dengan sukacita bangsa kami Tuhan. Tidak ada lagi pertumpahan darah, tidak ada lagi isu sara yang dinaikkan Tuhan. Karena kami semua adalah satu di dalam Engkau. Dan Tuhan berikan hikmat kepada setiap orang-orang-Mu Tuhan, anak-anak Tuhan, supaya timbul Tuhan, supaya mereka bisa menghasilkan Tuhan satu obat yang baik Tuhan untuk coronavirus ini Tuhan, supaya semuanya bisa sehat dan kuat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kalau sebentar kami akan menerima berkat-Mu, mereka dua tangan. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di surga, berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus, berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup keluarga-Mu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayanan. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.